Awalnya, aku akan menceritakan kisahku ini setelah sukses. Akan tetapi, motivasi tidak hanya melihat dari hasilnya saja, melainkan prosesnya juga sangat penting untuk diceritakan kepada orang banyak. Inilah kisahku, aku bangga kepada diriku sendiri. Cerita ini diangkat dari kisah nyata, yaitu kisahku sendiri, yang berjudul Aku dan Mimpiku. Cerita pendek, karya Suryani, dan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Bu, nanti kalau udah besar, Ade pengen punya suami yang kerja kantoran. Celotehan anak yang baru menginjak sekolah dasar. Lalu ibuku malah menertawakanku sambil bilang, "Nah, keluarga seperti kita yang ekonomi menengah ke bawah, kecil kemungkinan akan terwujud." Dan dari situlah ketika keluarga dan saudara kumpul menjadi bahan lelucon, tetapi aku yakin bahwa jodoh di tangan Tuhan. Waktu begitu cepat, tiba saatnya aku lulus sekolah dasar. Sebelum kelulusan tiba, guruku bertanya kepada semua siswa yang ada di kelas, siapa saja yang ingin melanjutkan sekolah menengah. Di situ aku ragu untuk bilang iya, karena melihat dari ekonomi keluarga yang tidak mendukung. Karena keinginanku yang sangat besar untuk melanjutkan sekolah, maka aku berniat untuk mengobrol bersama ibuku setelah pulang sekolah. "Bu, aku ingin melanjutkan sekolah lagi." Lalu ibuku menjawab, "Nah, ibu takut biayanya sangat besar, sedangkan ibu harus mencari nafkah untuk 3 orang anak, terutama kamu." Aku memahami yang disampaikan ibuku, karena tidak mudah menjadi single parent. Lalu aku memberanikan diri untuk bilang, "Bu, aku yakin sekolah yang aku pilih ini tidak ada biaya. Sekalipun ada, pasti nominalnya sangat kecil." Lalu ibu berkata, "Walaupun nominalnya kecil, tetapi tetap itu ada biaya." Aku menundukkan kepala sambil mikir bagaimana solusinya agar aku bisa melanjutkan sekolah. Karena tidak ada yang mendukungku untuk sekolah, lalu aku memberanikan diri dengan bilang, "Pokoknya aku mau sekolah, aku ingin melanjutkan sekolah menengah. Aku akan coba daftar. Kalau misalkan ada biaya, aku akan keluar dari sekolah saat itu juga." Seperti di dunia dongeng ya ceritaku ini, namun memang gini adanya. Aku tidak kepikiran akan lanjut ke SMA, karena setelah melihat perjuanganku masuk SMP saja, seperti minta restu menikah. Jadi aku belajar tidak sungguh-sungguh waktu itu. Melihat perkembanganku yang semakin dewasa, ibuku berkata, "Setelah lulus sekolah, langsung menikah ya. Ibu udah ada calonnya nih." Mendengar apa yang ibuku katakan, aku syok. Sambil bilang, "Aku gak mau menikah usia muda, Bu." Dengan berat hati, 3 bulan sebelum menikah, aku memutuskan untuk pergi dari rumah. Dan disinilah mulainya perjuanganku. Karena waktu itu aku belum punya KTP dan baru punya surat kelulusan SMP saja. Jadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kebetulan ada salah satu teman yang merekomendasikan pekerjaan tanpa syarat yang sulit, yaitu sebagai PRT, atau bisa dibilang pembantu rumah tangga. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menerima tawaran tersebut. Karena circle di sana kebanyakan anak sekolahan, mulai dari TK, SD, SMP, bahkan SMA. Jadi hati aku mulai tergerak ingin melanjutkan sekolah lagi. Pekerjaanku tidak semulus yang orang pikirkan. Pernah dicurigai selingkuh dengan suami bos, pernah direndahkan, pernah mendapat kekerasan, bahkan pernah dikasih makanan yang tidak layak untuk dimakan. Itu alasannya kenapa aku pindah-pindah bekerja. Tepatnya di tahun 2019 ada bos baik yang menawarkanku kerja sambil sekolah, yaitu sekolah kesetaraan atau paket C. Lalu aku langsung menerimanya dengan penuh rasa syukur. Dulu aku ingin mempunyai suami yang kerja kantoran, tetapi setelah berpikir panjang, kenapa harus berdoa seperti itu?
Kenapa tidak berdoa aku saja yang kerja kantoran? Maka aku mengubah keinginanku menjadi wanita karir. Sudah mulai kerasa capek setelah di tengah perjalanan. Ingin rasanya mundur, tapi aku ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Untuk saat ini, hanya bisa berdoa yang kumpanjatkan. Setelah lulus paket C, semangat belajar aku membara lagi. Rasanya ingin mencoba ikutan SBMPTN. Kayaknya seru menjadi mahasiswa. Karena keterbatasan belajar, aku dinyatakan tidak lolos SBMPTN. Lalu aku bercerita kepada ibuku tentang kelulusan SBMPTN itu. Bu, kemarin Ade ikut SBMPTN loh untuk masuk sekolah tinggi. Akan tetapi Ade gak lolos. Sambil menundukkan kepala, aku merasa kecewa kepada diriku sendiri. Lalu ibuku berkata, "Ibu bangga sama kamu, Nak. Walaupun gak lolos, tetapi kamu adalah orang pertama dalam keluarga kita yang berani daftar kuliah sendirian, tanpa ikut campur keluarga dari biaya ataupun lainnya." Ternyata ibuku bangga sama aku, walaupun hasilnya gagal. Setelah feedback positif yang ibuku berikan, aku semakin semangat lagi mencari kampus lain. Tepat setelah beberapa minggu kemudian, aku mendapatkan kampus yang fleksibel, yang bisa sambil kerja. Betapa aku sangat menikmati sebagai mahasiswa. Aku bangga kepada diriku sampai saat ini. Sekarang, aku sedang menempuh semester akhir. Sudah memulai menyusun skripsi, meskipun aku tidak tahu akan bekerja di mana. Yang penting yakin rencana Tuhan akan indah. Percayalah, ketika ada usaha yang maksimal, pasti akan ada hasilnya. Mungkin pekerjaanku saat ini tidak dimimpikan oleh banyak orang, namun pekerjaanku mampu mewujudkan impianku. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kisahku. Sampai bertemu di video selanjutnya.